Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom. Yang kami menyapa jemaat dimanapun jemaat berada saat ini. Kita mau percaya bahwa walaupun kita berjauhan, tapi kita punya hati yang sama, hati yang satu untuk memuji Tuhan. Baik jemaat, pada hari ini kita mulai ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat, sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita, kami mengundang kita semua, kita mau bersaat teduh sejenak. Untuk itu, saat teduh mulai. Kita mau bersama-sama, kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup setiap kita. Tuhan menyertai kita, memberkati setiap kita apapun keadaan kita. Baik suka maupun duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sertai setiap langkah kita. Dan kita mohon pengampunan buat setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita percaya bahwa Tuhan mempersatukan kita di tempat ini, melayani kita bersama-sama untuk memuji Tuhan malam hari ini. Saat teduh selesai. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, walaupun saat ini kita tidak bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi kita mau percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama memimpin ibadah setiap kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini, PPK nomor 82. Roh Kudus
Sidang jemaat yang terkasih, mari kita sehati di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini ya Tuhan, menaikkan segala pujian, syukur, hormat kami kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah untuk setiap sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kami boleh memiliki konsentrasi yang penuh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menguduskan, melayakkan setiap kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga setiap kami boleh dilayakkan masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Tuhan yang mengurapi, memakai mereka menjadi alat berkat di tangan Tuhan, sehingga setiap pelayanan mereka sungguh dapat memuliakan nama Tuhan. Engkau juga menolong memberkati ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Biarlah senantiasa kasih-Mu dinyatakan bagi bangsa Indonesia di tengah pandemi yang masih terus melanda. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menolong, memberikan kesembuhan, pemulihan bagi setiap orang yang terinfeksi. Bahkan biarlah juga Tuhan ada suatu kesadaran yang tinggi oleh masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh semakin mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami juga dapat melalui semua ini bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan. Mungkin ada di saat ini Tuhan di antara mereka yang sedang sakit di rumah masing-masing, biarlah Tuhan juga menjamah, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Mungkin juga di antara jemaat-Mu ada yang mengalami beban berat, masalah Tuhan. Biarlah Engkau juga yang boleh menolong mereka, mengangkat setiap beban hidup mereka, sehingga mereka boleh mengalami kelegaan. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh senantiasa memandang kepada Tuhan, sehingga kami boleh kuat menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mempertaruhkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli yang akan dimulai dalam bahasa Indonesia dan kemudian dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感领，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Kesia. Kita akan mengangkat sebuah pujian kekuatan serta penghiburan PPK nomor 251. Tuhan
Jemaat yang terkasih, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan hati kami Tuhan jadikan seperti tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh dengan baik dan juga dapat berbuah nantinya dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan kami senantiasa mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi shalom. Ya, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada setiap jemaat yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Dan kami terus berdoa dan untuk jemaat di rumahnya masing-masing supaya kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan bersama-sama, yaitu tetap mekar di masa sukar. Ya, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah tetap mekar di masa sukar. Ya. Setiap kita, Bapak Ibu, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya tanaman bunga. Bahkan jika kita perhatikan di masa-masa seperti sekarang ini, dalam situasi pandemi, banyak sekali ibu-ibu, bahkan mungkin ada juga bapak-bapak yang mengisi kegiatannya dengan menanam berbagai jenis tanaman, termasuk bunga. Nah, berbicara mengenai tanaman bunga, ada jenis bunga yang memerlukan perawatan ekstra karena mudah layu dan kering. Namun ternyata ada juga beberapa jenis tanaman bunga yang dapat bertahan di masa-masa yang sukar ya, yaitu di masa atau di musim kemarau. Nah, salah satunya bunga yang dapat bertahan di musim kemarau adalah bunga pentas atau bintang Mesir ya. Bunga tahunan ini tahan panas karena berasal dari Afrika, Arab dan Madagaskar. Nah, terkena sinar terik matahari ternyata tidak membuat bunga pentas ini layu. Sebaliknya, Bapak Ibu, bunga pentas ini akan memekarkan bunga yang terbaik. Itulah sebabnya ia mampu bertahan hidup, bahkan memekarkan bunganya di musim kemarau sekalipun. Sehingga bunga ini banyak diminati oleh para pecinta bunga. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita juga harus memiliki karakter seperti bunga pentas ini ya, yang dapat terus mekar meskipun di masa-masa yang sukar. Nah, kita perhatikan sejenak maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu mekar? Ya, mekar berarti mulai berkembang atau menjadi terbuka. Kemudian sukar berarti susah, sulit dipecahkan atau sulit diselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri kita sedang berada di masa yang sukar saat ini. Pandemi yang melanda dunia yang sudah lebih dari 1 tahun ini membuat berbagai aspek kehidupan mengalami kesukaran. Baik itu aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan hidup ini dapat menyebabkan orang mengalami keputusasaan, kehilangan harapan, bahkan mengalami depresi yang berkepanjangan. Nah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang demikian, sebaliknya kita dapat terus bertumbuh dan mekar di masa sukar, maka ada berapa hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengalihkan fokus ya. Kita melihat di dalam satu ayat firman Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat 2. Saya akan membacakan untuk kita, silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta
mata Allah. Nah, kita harus mengalihkan fokus, ya, fokus dari mana? Fokus dari diri sendiri atau egosentris yang menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari segalanya, menjadi fokus kepada Kristus atau kepada Tuhan, ya. Artinya kristosentris, ya. Dari egosentris menjadi kristosentris. Nah, pikiran yang berfokus pada diri sendiri, masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh diri sendiri hanya akan membawa kita jatuh dalam pengasihanan diri, ya. Artinya mengasihani diri sendiri. Nah, mengasihani diri sendiri itu berbeda dengan mengasihi diri sendiri. Kita harus mengasihi diri sendiri, tetapi kita tidak boleh mengasihani diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena mengasihani diri sendiri adalah suatu, ya, kasih yang berlebihan terhadap diri sendiri. Nah, sehingga timbul suatu keluh kesah. Orang yang suka mengasihani diri sendiri, dia suka berkeluh kesah, bersungut-sungut, tidak mampu bersyukur dan cenderung menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Bahkan lebih parahnya lagi Bapak Ibu, dia dapat menyalahkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mesti berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam egosentris. Kita harus memfokuskan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat tadi Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kehidupan kita diibaratkan sebuah perlombaan iman. Kalau kita lihat di dalam pasal 12 ayat yang pertama tadi, Ibrani, ya. Maka seluruh aspek kehidupan kita haruslah sepadan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus Kristus sendiri adalah contoh atau teladan sempurna bagi kita. Ia tidak berfokus pada diri sendiri, namun kepada kehendak Bapanya yang mengharuskan ia menderita dengan sedemikian rupa, bahkan mati bagi orang-orang berdosa, yaitu bagi saya dan bagi saudara-saudara. Nah, maka sekarang Bapak Ibu, bagi kita orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita harus, ya, memiliki mata yang tertuju kepada Kristus. Kristus yang adalah sumber kekuatan akan memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan lebih daripada itu. Ia akan memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera sehingga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang senantiasa memekarkan kasih, sukacita, bahkan juga damai sejahtera. Dengan hidup yang berfokus kepada Kristus membawa kita terus meyakini firman Tuhan, janji-janji penyertaan-Nya, merasakan dan mengalami kasih-Nya yang sempurna sehingga kita tetap kuat bahkan menjadi berkat bagi orang lain di tengah kesulitan yang sedang kita alami. Dengan memfokuskan hidup kita kepada Kristus, maka kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada waktu dan ruang dalam hidup kita untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Nah, itu adalah hal yang pertama. Kita harus mengalihkan fokus, ya. Mengalihkan fokus dari memikirkan diri sendiri menjadi fokus kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, kita harus melihat masalah dengan sudut pandang yang benar. Nah, secara sederhana Bapak Ibu, masalah diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, disitulah timbul yang namanya masalah. Contohnya Bapak Ibu, kita berharap, kita punya pengharapan, kita sehat walafiat, ya, usaha lancar. Namun kenyataan yang terjadi malah kita mengalami sakit yang mungkin juga sakit yang berkepanjangan. Usaha yang bahkan mengalami suatu kerugian yang tidak berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti itu, ada sebagian orang keliru dalam memandang masalah, ya. Mereka memandang masalah sebagai hal yang negatif, sebagai sesuatu yang jahat. Sehingga kalau bisa hindari masalah, jangan sampai ada masalah dalam kehidupannya.
Nah, kemudian mereka memandang masalah terlalu besar, menganggap mustahil ada solusi, mustahil ada jalan keluar terhadap masalah yang sedang dialaminya. Ini cara pandang yang salah. Kemudian ada juga yang memandang masalah sebagai akhir dari segalanya. Nah, cara pandang yang salah Bapak Ibu terhadap suatu masalah akan membuat tindakan yang salah juga dalam menghadapi masalah. Seperti contohnya orang berputus asa, merasa tidak berdaya, kemudian bersungut-sungut, kehilangan semangat hidup, bahkan ya dapat mengambil suatu tindakan fatal, mencoba untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Ini berbahaya sekali. Dari salah memandang masalah, kemudian bertindak salah juga terhadap masalah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya penting sekali bagi kita untuk memiliki cara pandang yang benar terhadap masalah yang terjadi, yaitu cara pandang yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalau kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, ya, salah satu tokoh yang memandang masalah dengan cara yang benar adalah Yusuf. Kalau kita buka di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5, saya akan bacakan bagi kita. Ya, ini adalah perkataan Yusuf ya. Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah Bapak Ibu, ini adalah perkataan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saat itu dia ada di Mesir dan sudah menjadi seorang penguasa ya, orang kepercayaan Firaun. Nah, karena terjadi kelaparan di seluruh bumi, maka saudara-saudaranya dari tanah Kanaan datang untuk membeli makanan, untuk membeli gandum ke tanah Mesir. Dan akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya. Kita tahu Bapak Ibu apa yang dialami oleh Yusuf. Begitu banyak masalah bertubi-tubi dialami dalam kehidupannya. Ya, dari saat ia remaja ia dijual oleh saudara-saudaranya, dibawa ke Mesir. Kemudian di Mesir ia menjadi budaknya Potifar. Dan setelah itu ia juga difitnah oleh istrinya Potifar. Sehingga ia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dalam waktu dia di dalam penjara juga, jasanya tidak diingat oleh juru minuman Raja Firaun. Ketika juru minuman Raja Firaun melakukan kesalahan, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan ternyata Yusuf ya, itu pandai menafsirkan mimpi dari juru minuman ini. Tapi setelah itu tidak diingat lagi apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Jasanya dilupakan begitu saja. Nah, namun kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yusuf tidak memandang masalah yang dialaminya sebagai sesuatu yang buruk, sebagai sesuatu yang jahat. Ia tidak berputus asa, bahkan ia ya senantiasa mengalami pertolongan Tuhan. Ia menganggap setiap masalah yang dialaminya sebagai sarana yang dipakai oleh Allah untuk kebaikannya, bahkan untuk kebaikan seisi rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Yusuf akhirnya menjadi berkat bagi keluarganya, bagi keluarga besarnya. Nah, mungkin seringkali kita memandang masalah sebagai sesuatu yang buruk. Padahal tidak selamanya begitu. Ya, seringkali justru Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk tujuan tertentu, dan tujuan Tuhan itu selalu baik, seperti yang Yusuf alami. Akhirnya apa? Yusuf menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Dia dipercaya menjadi tangan kanan Firaun, dan dia menjadi berkat bagi seisi rumahnya. Bahkan kalau kita melihat ya, bagaimana kehidupannya senantiasa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga pernah menganggap masalah adalah akhir dari segalanya. Namun ternyata tidaklah demikian. Masalah adalah proses yang dipakai Tuhan untuk menempa karakter kita. Menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan mungkin tidak jarang juga ya kita memandang masalah dari sudut pandang kita sendiri. Sehingga kita merasa tidak mampu menghadapinya. Terlalu besar masalah ini. Nah, Alkitab memberikan contoh ya, yaitu 10 orang pengintai yang diutus oleh Musa.
Kita nanti bisa baca di dalam Bilangan pasal 13. Apa yang terjadi? Mereka memandang masalah dari sudut pandang mereka sendiri. Mereka mengatakan orang-orang suku Enak itu begitu besar, orang-orang Kanaan, sehingga tidak mampu mereka akan mengalahkan. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, kenapa? Mereka hanya melihat masalah dari sudut pandang mereka sendiri. Nah, tetapi berbeda halnya Bapak Ibu, ya, dengan dua orang pengintai yang lainnya, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah, mereka ya memandang masalah dari sudut pandang iman, ya, iman yang percaya akan janji Allah. Akhirnya mereka berdua ya yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar memandang masalah dari sudut pandang iman, ya, iman yang meyakini akan pertolongan Tuhan, iman yang percaya akan janji-janji Tuhan. Maka akhirnya kita akan meraih yang namanya kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan terus dimampukan menjadi pribadi yang bisa mekar di masa-masa yang sukar sekalipun dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu dua hal penting ini. Yang pertama, mari kita mulai mengalihkan fokus dari diri sendiri menjadi fokus kepada Tuhan. Dari egosentris beralih menjadi kristosentris. Dan hal yang kedua, kita mau belajar melihat masalah dari sudut pandang yang benar. Ya, masalah sebagai sarana yang dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Masalah itu sebagai proses yang bisa dipakai oleh Allah untuk menempa karakter kita menjadi semakin dewasa, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan kita juga harus melihat masalah dari sudut pandang iman. Sehingga kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami sebagai manusia, saat kami menghadapi masalah, seringkali kami menghadapi dengan kekuatan sendiri, memandang dari sudut pandang kami sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, ampunilah kami Tuhan, dan biarlah Engkau yang memampukan kami oleh karena kasih karunia-Mu yang besar, memampukan kami untuk dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk fokus kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa menjadi kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh menghadapi masalah kami dengan cara yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat memandang masalah dan juga menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau menolong memberkati, mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu saat ini yang sedang berbeban berat, mengalami masalah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan. Dan biarlah Tuhan memampukan setiap kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami sungguh menjadi kehidupan yang dapat memuliakan Tuhan. Kami dapat terus memekarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang baik. Dengan penuh sukacita kami sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil Keisha pada saat ini. Kita bersyukur kita sudah diberkati secara luar biasa. Setiap kita yang mendengarkan kiranya terus semakin diberkati di dalam Tuhan. Dan tidak lupa kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Sebagai informasi kami menyampaikan jika jemaat ingin menyampaikan persembahan dapat memberikan lewat rekening yang tertera di bawah ini, atau dapat menghubungi TU Gereja untuk dijemput ke rumahnya masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan, mempersiapkan hati kita mengangkat pujian nomor 213, Bapa Ku persembahkan.
dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia yang sungguh luar biasa dalam hidup setiap kami, Bapa. Kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat penyertaan, kami bersyukur Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap proses hidup kami, Bapa. Suka duka Tuhan Kau sertai kami, Tuhan, dimanapun kami berada, Bapa. Bahkan di saat kami terjatuh, Tuhan topang kami, Tuhan angkat setiap kami bersyukur, Tuhan. Dan pada malam hari ini, Bapa, lewat ucapan syukur ini, Bapa, kami rindu persembahan yang kami berikan ini, Bapa, dipakai untuk alat kemuliaan di tempat ini, Bapa. Dan kami rindu, Bapa, bukan hanya sekedar persembahan secara materi kami beri, Bapa, tapi setiap kami, Bapa, memberikan persembahan yang terbaik, yaitu pada itu tubuh kami, jiwa kami, roh kami, Bapa, hanya untuk Tuhan kemuliaan nama-Mu, Bapa. Sehingga dimanapun kami berada, Tuhan, kami bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, Bapa. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Dan kami berdoa, Bapa, buat setiap majelis, Bapa, yang mengelola keuangan di tempat ini, kiranya Kau memberikan berkat hikmat, Bapa, dalam mengelola keuangan, sehingga setiap keuangan-keuangan yang ada, Bapa, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, Bapa, hanya untuk ya Tuhan pekerjaan di tempat ini, Bapa, dan dimanapun ya Bapa, pekerjaannya Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu, Bapa. Kelanjutan ibadah pada saat hari ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati.